Saya sebenarnya beliau cerita hal yang sangat-sangat menurut saya mungkin tidak boleh diceritakan ke kami. Menyebut beliau datang ke satu tempat ke Pak Presiden menjelaskan tentang posisi itu, ya, bahwa Pak Presiden kondisinya seperti ini. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Wujud nyatanya adalah, salah satunya adalah jaminan sosial. Perlindungan sosial. Dengan cara memberikan pemakanan itu. Tetapi, oleh Kementerian Keuangan tidak segera mencairkan. Lalu beliau menyampaikan satu kata yang menurut saya sangat Mas Marwan. Muhammadiyah bisa kan? Panti-panti Muhammadiyah itu apa bisa ngasih makan? Kalau tidak, kalau bantuannya datanya terlambat, saya jelaskan dulu. Panti Muhammadiyah tidak pernah tergantung, termasuk kepada Kementerian Sosial, Bu. Di situ Bu Menteri, ya, sampai mengatakan kalau gitu, kamu itu Mas Mariman, nanti ditabung. Nah, kata nanti ditabung bagi saya adalah ini serius. Akhirnya kami gerakkan lagi, meskipun di akhir September itu penentuan terakhir. Akhirnya data terakhir kemarin ada yang bulan Oktober nggak apa-apa diterima saja. Bahwa nanti tidak diberikan juga nggak apa-apa. Atau diberikannya adalah mungkin 2 bulan, sisa 2 bulan terakhir tidak ada masalah. Yang penting datanya akan dijadikan sebagai dasar untuk data selanjutnya. Itulah kenapa saya tidak ingin Bapak Ibu, ya, saya tidak ingin Bapak Ibu menyerahkan data itu ke pendamping sosial. Khusus Muhammadiyah, datanya langsung ke PP. WA saya juga ada masalah. Akhirnya apa dampaknya? Kami langsung potong kopas. Data kami pada saat yang lain itu proses dari bawah, diverifikasi oleh dinas sosial itu, kemudian provinsi, gitu. Kita nggak sekali langsung ke Direktorat Anak. Saya bersyukur. Masih belum yakin, Bapak Ibu sekalian. Masa masih yakin lagi, Mas? Akhirnya kemarin yang program yang proposal itu, dari sini yang sudah mengulang proposal ada 79 proposal dari Jawa Tengah. Luar biasa. Tapi masih kalah jauh dengan Jawa Timur. Jawa Timur 84. Jawa Barat kecil hanya 21. Ya, kemudian Yogyakarta itu hanya 16. Kemudian DKI hanya 6. Yang Banten 0. Tapi saya pikir kita butuh ke depan ya ini contoh tentang program permakanan itu. Nah, tapi gini Bapak sekalian, kalau wajah Islam tidak mampu kita tampilkan, ya, dalam kenyataan, dalam kasunyatan, dalam wajah yang konkret, mana mungkin mereka bisa berislam? Ya, mana mungkin bisa berislam? Tidak mungkin. Karena itu, mestinya kita ditempatkan di majelis yang penuh dengan mata air, bukan air mata. Saya nggak mau, Mas Haidar nggak boleh, Pak Haidar nggak boleh nyebut air mata air. Makanya singkatannya sekarang, ya, MPKS itu adalah majelis paling kaya dan sejahtera. Iya. Dan saya yakin kalau program kemandirian ini, ya, kalau program kemandirian ini sukses Bapak sekalian, kita lihat nanti minggu ketiga bulan November, kami sedang launching program. Salah satunya adalah program Koma. Koma itu adalah kolektif Muhammadiyah. Ini bagaimana semangat gotong royong untuk bermuhammadiyah, program donasi, ya, dengan perizinan, dengan memanfaatkan dana PUB. PUB itu adalah pengumpulan uang dan barang, izinnya ke Kementerian Sosial, bukan di Kementerian Agama. Kalau Kementerian Agama itu adalah lazis. Kalau itu lazis, 10% sudah diambil Basnas. Sekarang yang dari alokasi ini Mas, dari alokasi untuk amil itu, semua ditanya oleh Basnas. Sebagai
maka semakin berat itu. Nah sementara ya setelah ACT itu bubar, Bapak sekalian, setelah ACT itu bubar, karena memang ada kasus itu, siapa sekarang yang memanfaatkan itu? Ya kita. Koma adalah embrio untuk menggantikan aksi cepat tanggapnya ACT yang kemarin punya program yang anggarannya besar sekali, hampir 1,2 triliun. Nah karena itu, ini potensi, karena apalagi isinya di Kementerian Sosial. Yang kedua, Bapak sekalian, wajar kalau kemudian Robert B. Hefner itu mengatakan Muhammadiyah itu adalah kunci bagi Indonesia. Tanpa Muhammadiyah nggak ada. Sekali lagi, Muhammadiyah itu kunci bagi Indonesia. Dia mengatakan Indonesia menjadi satu-satunya negara yang berhasil menjalankan amal sosial dan amal agamis. Itu Robert B. Hefner. Next slide, Mas. Next slide, Mas. Oke, next slide, Mas. Oke. Ini sekaligus menjadi model bagi seluruh dunia, ya, untuk organisasi, tidak hanya untuk organisasi muslim, tapi untuk seluruhnya. Pelopornya adalah Muhammadiyah. Kalau ini tidak melahirkan kebanggaan kita bermuhammadiyah, mana mungkin kita bisa hari ini hadir di tempat ini? Tidak mungkin. Betapa pentingnya ideologi bagi kita. Nah, yang penting itu ideologi, bukan gerakan, tapi ideologinya. Kalau kita punya ideologi yang kuat, ideologi kan spirit. Spirit itu ada yang disangkut soal bawah sadar. Makanya spirit itu adalah bagian dari karakter. Kalau seseorang punya karakter hebat, maka tidak pernah takut dengan badai hujan dan musim kemarau. Tidak takut kemudian ketika kita di lapangan itu kemudian kita takut hitam gelap dan sebagainya. Tidak ada. Mana ada ibu Aisyah itu takut? Tidak ada. Bapak-bapaknya yang takut kok. Keren sekali bagus sekali. Makanya itu saya merasa ini ada contoh yang menarik. Kenapa sih ada pertanyaan dari David Lodger? Dia mengatakan, kenapa Muhammadiyah itu sebagai organisasi besar, ya, yang usianya itu lebih dari 100 tahun, kenapa dia bisa bertahan? Pada umumnya, David, umumnya di next slide, umumnya tidak ada satupun organisasi selain negara. Ya tidak ada satupun organisasi selain negara, karena negara punya resources, punya anggaran, punya uang dan sebagainya. Tapi Muhammadiyah, organisasi kolektif yang dibangun dari basis grassroots, tapi bisa eksis. Kenapa? Well organized. Organisasinya itu dari pusat sampai ke bawah, lalu prosesnya demokratis dipilih. Luar biasa. Yang kedua adalah proses perencanaannya juga matang, dan yang ketiga adalah enduring. Jadi daya tahannya cukup kuat. Makanya sekalipun hanya 3 orang di satu ranting, tapi karena dia punya soul, punya jiwa, punya spirit tadi, dia tidak akan pernah mundur sekalipun dan terus berjuang. Ini dialami Pak Mustafa, Mas Arkam di sini, Pak Mustafa, orang dari Banyuwangi yang kemudian tiba-tiba dengan istrinya ditempatkan di Sukabumi dan sekarang bisa membangun parti yang begitu bagus dan diberikan penghargaan oleh Pak Haidar pada saat itu sudah kemarin. Itu kan sekali, Mas Mustafa. Orang Banyuwangi di sana, sampai sekarang bisa bahasa Sunda, nggak bisa Mas. Ya. Jadi Bapak sekalian, yang kedua, saya mungkin tidak semuanya, sama nanti ya, karena waktunya juga mepet. Saya ingin sampaikan latar belakang sejarah pendirian itu. Dari pandangan, dari pandangan Pierre Dahlan, 3 kegelisahan yang kemudian kenapa rumah yatim dan rumah miskin itu berdiri pada bulan Februari pada 1920 itu karena pemahaman utuh beliau terhadap 104, Al-Imran 104 itu. Perintah untuk menyeru, ya, perintah untuk menyuruh, dan perintah untuk mencegah. Karena orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang seperti itu.
Dan ini suasana kebodohan, suasana kemiskinan, ya kita alami lah. Kenapa kemudian kita muncul pagi itu juga karena faktor itu. Saya diskusi dengan Mas Monas pada saat di jalan menuju sini. Salah satu hal paling penting ketakutan saya itu adalah ketika 215 proposal yang dikirim ke kami, kalau nilainya itu 50 juta berapa? Kalau 200 proposal itu 10 miliar. Lalu kemudian ada yang tidak bertanggung jawab, yang mestinya dibuat warung, apakah nanti bisa dibuat Pak? Kamarnya kurang satu Pak, boleh berkurang dulu. Jangan dong, itu. Ini sudah mulai, Pak, apa nanti kalau bisa diangkat? Nggak boleh bos, nggak boleh. Mas ini saya minta mohon. Nah ini sudah terkait dengan kegelisahan moralitas, bahwa ada yang hak, gitu ya, dan ada yang batil, yang itu harus jelas kira-kira. Nah, karena itu bagi Bapak Ibu yang nanti belum mengirimkan proposal, kita akan siapkan itu. Langsung saja di halaman biar bisa baca diskusi ya. Di halaman arah kebijakan Mas. Di halaman 26 Mas. Saya ingin banyak diskusi dengan Bapak Ibu sekalian kalau waktunya ada. Ya. Ada 3 arah atau 4 arah penting. Ya. Ada tiga arah terus Mas. Terus arah kebijakan gitu. Sama gini ya. Ada 3 arah kebijakan yang Bapak Ibu perlu ketahui, baik Bapak Ibu sebagai sebagai pengurus di PKS, terutama di pengurus PKS di daerah yang mengelola amal, maupun Bapak Ibu sekalian yang memang sebagai amal usaha. Sebagai pengurus tentu arah kebijakan ini menjadi penting. Muhammadiyah menetapkan, coba baca Tanfis Muktamar ke-48, amal usaha yang mampu melakukan transformasi, perubahan. Ada kata kunci perubahan. Sistem gerakan yang maju, profesional, ya, modern dan mengakar kuat di basis gerakan.